Kalian tahu nggak, apa hal yang paling ditakutin sama semua penggali kubur di dunia? Bukan lihat sosok putih yang berdiri kaku di balik pohon Kamboja, atau dengar suara kuntilanak ketawa melengking di atas nisan. Tapi pas mereka sadar, kalau tanah yang lagi mereka injak itu sebenarnya lagi napas. Dan napas itu pelan-pelan nyebut nama mereka dari dalam kegelapan lubang lahat. Gua disclaimer dulu ya. Cerita ini bukan buat bikin kalian parno tiap kali lewat makam. Gua yakin kebanyakan dari kalian adalah pejuang yang punya nyali baja. Halo Sobat Nura, balik lagi sama gua. Malam ini, gua pengen kalian taruh HP kalian, cari posisi paling nyaman, tutup mata, dan bayangin kalian lagi duduk di pinggir liang lahat yang baru aja digali. Baunya langu, campur bau tanah basah kena hujan sore tadi. Gua mau ceritain soal Pak Salim, seorang legenda di dunia bawah tanah yang mutusin buat berhenti. Setelah dia tahu kalau tanah punya cara sendiri buat nagih janji. Pak Salim itu bukan penggali kubur kemarin sore. Dia itu generasi ke-7, dan di keluarganya ada sebuah kutukan, atau mungkin warisan yang disebut Sumpah Tanah Merah. Dulu, waktu Pak Salim masih muda, ayahnya pernah bawa dia ke tengah makam pas gerhana bulan. Ayahnya bilang, "Lim, tanah ini punya telinga. Kalau kamu kasih dia makan rahasia, dia bakal jagain kamu seumur hidup." Pak Salim punya satu benda yang selalu dia bawa di dalam tas kumalnya yang udah robek-robek. Sebuah buku catatan kecil dari kulit kambing hitam yang baunya apek banget. Buku itu bukan isinya daftar utang atau jadwal gali kubur, tapi daftar suara. Pak Salim nyatet setiap getaran yang dia dengar dari bawah tanah tiap kali dia selesai ngubur orang. Tangan dia yang gemeteran bakal nulis dengan detail gila, dari mana arah suaranya, berapa kali ketukannya, sampai sedalam apa galian yang diperluin buat bungkem suara itu. Ada yang suaranya kayak air mendidih. Itu tandanya orang itu mati bawa dendam yang belum tuntas. Ada juga yang suaranya kayak kain disobek-sobek. Itu tandanya dia mati karena dikhianati orang terdekat. Pak Salim hafal semua jenis suara itu, tapi di halaman terakhir buku itu, ada satu coretan tinta merah yang masih basah. Tulisannya cuma satu nama. Nama yang bikin jantung Pak Salim kayak diremes tangan besi. Nama anaknya sendiri. Coretan itu muncul sendiri pas anaknya masih sehat walafiat, seolah tanah itu udah mesen porsi baru buat malam Jumat depan. Pak Salim gak bisa diem lihat nama anaknya tertulis pakai tinta darah di buku itu. Dia kalap. Malam itu juga, dia ngambil cangkul keramatnya dan pergi ke sudut makam yang paling gelap. Tempat di mana mayat tanpa identitas biasanya dibuang. Pak Salim mulai gila. Dia mikir, kalau dia bisa ngasih tanah itu nyawa segar yang lebih besar dari anaknya, mungkin tanah itu bakal kenyang dan ngelepasin si bungsu. Dia mulai gali lubang kosong, bukan buat orang mati, tapi buat siapa aja yang lewat di depan gerbang makam malam itu. Gua lihat tangan Pak Salim sampai melepuh. Tanah yang dia gali itu rasanya panas banget, kayak menggali bara api. Tiap kali cangkulnya masuk ke tanah, terdengar suara rintihan halus dari dalam bumi, seolah-olah tanah itu lagi ketawa ngetawain usaha sia-sia Pak Salim. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda mabuk yang nyasar masuk ke area pemakaman. "Maafin Bapak. Bapak cuma mau anak Bapak selamat."
Gumam Pak Salim sambil ngangkat cangkulnya tinggi-tinggi ke udara. Cangkul itu mendarat tepat di tengkuk si pemuda. Gak ada suara teriakan. Cuma suara tulang patah yang kedengeran renyah di tengah sunyinya makam. Pak Salim nyeret badan itu ke lubang yang udah dia siapin. Dia buru-buru nutupin pakai tanah merah. Berharap pas dia buka buku catatan kulit kambing itu, nama anaknya udah hilang. Tapi pas dia buka bukunya di bawah sinar senter yang kedap-kedip, jantung Pak Salim rasanya berhenti detak. Pak Salim gak tahan lagi. Rasa bersalahnya ngehantem dada, sampai dia nekat nggali lagi lubang tumbal si pemuda mabuk tadi. Tapi, pas cangkulnya nembus kedalaman 2 meter, tanah itu amblas, ngebentuk sebuah lubang hitam yang mangap kayak mulut raksasa. Pak Salim turun ke bawah, dan lu tahu apa yang dia lihat? Bukan mayat si pemuda, melainkan sebuah terowongan panjang yang dindingnya terbuat dari akar pohon Kamboja yang masih netesin darah. Bau amisnya gila, lebih bau dari bangkai yang udah seminggu. Pak Salim ngerayap di dalam sana. Tangan dan kakinya nyentuh tulang-tulang manusia yang udah hancur jadi serbuk. Dia terus maju sampai dia dengar suara garukan kuku yang sangat akrab di telinganya. Begitu dia lihat cahaya di ujung terowongan, dia sadar kalau dia lagi ada di bawah ubin rumahnya sendiri, tepat di bawah kolong tempat tidur anaknya yang lagi nangis manggil nama bapaknya. Pak Salim maksa keluar dari terowongan itu. Dia ngebongkar ubin kamarnya dari bawah sampai tangannya berdarah-darah. Tapi pas dia berhasil berdiri di dalam rumah, jantungnya hampir copot. Seluruh lantai rumahnya, ubin marmer yang dia beli dari hasil gali kubur, udah berubah jadi tanah merah yang basah dan becek. Di ruang tamu, di bawah lampu yang kedap-kedip maut, dia lihat anaknya lagi duduk membelakangi dia. Anaknya nggak sendirian. Di depan bocah itu, duduk sosok tanpa kepala yang bajunya masih penuh lumuran semen dan darah. Si pemuda mabuk itu. Mereka berdua lagi asik main kelereng di atas tanah merah itu. Dan tiap kali kelerengnya bunyi tek, ada suara tawa kecil dari anaknya yang kedengeran kayak suara orang lagi keselak tanah. Pak Salim mau teriak, tapi pas dia buka mulut, yang keluar bukan suara, melainkan debu semen kering yang bikin dia tersedak. Tiba-tiba, dunia di sekitar Pak Salim jadi sunyi senyap. Dia nggak bisa dengar suara detak jam dinding atau suara jangkrik di luar rumah. Dia mendadak tuli dari dunia nyata, tapi telinganya malah dibanjiri sama suara-suara dari dalam buku catatan kulit kambing itu. Ribuan suara orang yang pernah dia kubur, suaranya nyampur jadi satu. Ada yang ngerintih panas, ada yang nanya kapan kiamat, dan yang paling kenceng adalah suara gali yang asalnya bukan dari luar. Suara gali itu asalnya dari dalam perut Pak Salim sendiri. Dia ngerasa ada kuku-kuku tajam yang lagi nyoba nembus dinding lambungnya. Nyoba nggali jalan keluar lewat tenggorokannya. Pak Salim jatuh berlutut sambil megangin perutnya yang makin lama makin buncit. Seolah ada sesuatu yang lagi tumbuh cepat di dalam sana. Dia lihat ke arah buku catatannya yang tergeletak di tanah. Dan tinta merah di halaman terakhir itu mulai nulis sendiri. Bapak, jangan ditahan. Tanahnya mau keluar. Pak Salim mencoba berdiri, tapi tubuhnya mendadak kerasa berat banget. Seolah ada beban bertonton yang neken tulang belakangnya dari langit-langit rumah. Dia ngerasa kulit punggungnya ditarik paksa, panas, dan tiba-tiba
terdengar suara retakan tulang yang sangat keras. Krak! Nisan batu warna hitam legam udah tumbuh menyatu sama tulang rusuknya, nembus daging dan kulit sampai darah hitamnya netes ke ubin. Di pojok ruangan yang gelap, dia lihat bayangan ayahnya berdiri kaku, megangin kendi keramat yang dulu mereka tanam pas gerhana bulan merah. Ayahnya nggak ngomong apa-apa. Dia cuma nuangin isi kendi itu ke atas tanah merah yang becek di lantai rumah Pak Salim. Isi kendi itu bukan cuma kuku atau rambut lagi, tapi cairan hitam kental yang pas kena tanah langsung berubah jadi ribuan tangan kecil nan pucat. Tangan-tangan itu merayap cepat di atas lantai. Mereka nggak nyakar kulit Pak Salim, tapi mereka masuk ke dalam mulutnya. Nyengkrem lidahnya kuat-kuat, seolah mau narik seluruh isi perut Pak Salim keluar. Pak Salim cuma bisa ngerintih tanpa suara. Matanya melotot lihat ayahnya pelan-pelan berubah jadi asap hitam yang baunya kayak menyan kebakar. Lim, tanahnya minta lebih. Suara ayahnya kedengeran kayak suara gesekan amplas di telinga Pak Salim. Dengan sisa tenaga yang ada, Pak Salim ngerangkat nyeret Nisan di punggungnya menuju pintu depan. Dia mau lari dari kegilaan ini. Tapi, pas dia berhasil ngebuka pintu rumahnya, pemandangan di luar bukan lagi jalanan gang atau lampu jalan yang kuning redup. Seluruh dunia di luar pintunya udah berubah jadi dinding daging manusia yang terus berdenyut, merah, lembab, dan penuh dengan urat-urat besar yang bergerak-gerak. Gak ada langit, gak ada udara segar. Yang ada, cuma bau busuk yang bikin paru-paru Pak Salim rasanya mau meledak saat itu juga. Tiap kali Pak Salim dengar suara galian kubur yang makin kencang dari dalam perutnya, dinding daging di depannya itu ikut robek secara horizontal. Dari robekannya keluar cairan lindi, yang warnanya persis kayak warna kulit Pak Salim yang udah mulai membusuk. Dia lihat ke bawah, dan dia sadar kalau kakinya sendiri udah nggak punya bentuk. Kakinya udah nyatu sama tanah merah di teras rumahnya. Pelan-pelan, dia ketarik masuk ke dalam rahim bumi yang dia gali sendiri selama puluhan tahun. Gua nggak mau mati begini, bisik hatinya. Tapi dinding daging itu malah makin rapat, seolah mau meluk Pak Salim buat selamanya di dalam sana. Pak Salim ngerasa dunianya berputar 180 derajat. Tubuhnya mendadak lemes kayak nggak punya tulang, dan nisan di punggungnya itu seolah-olah ngebuka jadi jurang yang narik seluruh badannya masuk ke dalam. Dia jatuh, tapi jatuhnya nggak cepat. Dia melayang di kegelapan yang baunya persis kayak peti mati tua yang baru dibuka. Pas kakinya nyentuh dasar, bruk. Dia bukan lagi di rumahnya, tapi dia berdiri di tengah-tengah makam yang luasnya nggak ada ujung. Tapi bedanya, langit di sini bukan warna hitam, tapi warna tanah merah yang terus netesin air lumpur ke bawah. Gua bisa ngerasain dinginnya tempat itu, lewat suara Pak Salim yang makin gemeteran. Di kejauhan, di bawah pohon Kamboja yang rantingnya terbuat dari jari manusia, dia lihat sesosok pria bungkuk lagi asik nggali. Itu ayahnya, tapi yang bikin jantung Pak Salim mau copot adalah, di samping ayahnya, anaknya si bungsu lagi jongkok anteng sambil megangin senter. Mereka berdua lagi gali sebuah lubang kecil. Dan pas Pak Salim mendekat, dia lihat ada papan nisan kayu yang udah siap ditancepin. Tulisannya bukan nama Pak Salim, tapi tulisan tempat parkir nyawa. Ayahnya nengok pelan. Lehernya bunyi. Krek, krek. Kayak engsel pintu karatan yang dipaksa muter. Matanya hitam pekat, nggak ada putihnya sama sekali. Lim, lu telat. Tanah di atas sudah mulai retak karena lu nggak becus jaga, sumpah.
Suara ayahnya kedengeran kayak ribuan ulat yang lagi ngerogotin kayu jati. Ayahnya nyodorin cangkul yang gagangnya dililit sama rambut manusia yang masih basah. Dia dipaksa buat gantiin ayahnya nggali, dan tiap kali cangkul itu masuk ke tanah, terdengar suara galian kubur yang gema suaranya nyampe ke dunia atas. Nyampe ke rumah Pak Salim yang asli. Pak Salim sadar. Selama ini, tiap kali dia nggali di dunia atas, sebenarnya dia lagi ngelubangin jiwanya sendiri di dunia bawah ini. Tiap sekop tanah yang dia buang, badannya di dunia nyata makin keropos, makin jadi debu. Anaknya si bungsu pelan-pelan mendekat. Dia naruh kelereng merah tepat di dalam lubang telinga Pak Salim. "Bapak, jangan berhenti gali ya. Kalau Bapak berhenti, tanahnya bakal makan aku duluan," bisik si bocah sambil narik-narik ujung baju bapaknya yang penuh lumpur. Pak Salim cuma bisa nangis, tapi air matanya sekarang udah jadi semen basah yang langsung ngeras di pipinya, bikin dia susah buat sekedar kedip. Pak Salim dipaksa gali lebih dalam lagi sama ayahnya. Tapi kali ini, cangkulnya nggak kena tanah empuk, melainkan kena sesuatu yang bunyinya ting, ting, kayak keramik yang beradu. Begitu dia gali pakai tangan kosong, dia nemu ribuan kendi keramat yang tersusun rapi kayak gudang di bawah tanah itu. Pak Salim ngebuka salah satu kendi yang ada nama Pak RT di kampungnya. Begitu dibuka, isinya adalah jantung yang masih berdenyut. Tapi jantung itu udah ditancepin paku-paku kecil yang karatan. Gua bisa merasain tangan Pak Salim dingin pas dia sadar. Kalau selama ini, kemakmuran kampungnya itu hasil dari nyawa-nyawa yang disimpan di dalam tanah ini. Tiap kali ada warga yang sakit atau kena musibah, itu tandanya ada kendi yang pecah atau isinya udah busuk. Pak Salim lihat satu kendi yang paling gede di pojokan, warnanya merah darah. Begitu dia lihat labelnya, dan di kendi yang paling pojok itu, nggak ada namanya. Tapi lu bisa lihat pantulan muka lu sendiri di sana. "Jangan dilihat, Lim, itu urusan gua." Suara ayahnya tiba-tiba udah ada di belakang kuping Pak Salim, bikin bulu kuduknya berdiri semua. Pak Salim merasa kepalanya mau pecah. Jadi selama ini dia bukan cuma penggali kubur, tapi dia adalah sipir penjara buat nyawa-nyawa satu kampung. "Kalau gua hancurin kendi-kendi ini, apa mereka bakal bebas?" tanya Pak Salim dengan suara serak. Ayahnya cuma ketawa. Suara tawanya kedengeran kayak tanah yang longsor. "Kalau lu hancurin, kampung itu bakal rata sama tanah dalam semalam, Lim. Termasuk rumah lu. Dan termasuk anak lu juga." Dilema itu bener-bener nyiksa batin Pak Salim. Dia lihat anaknya si bungsu lagi asik main kelereng pakai jantung-jantung yang ada di dalam kendi tadi. Tiap kelereng itu beradu, terdengar suara teriakan orang minta tolong dari dunia atas. Pak Salim nangkat cangkulnya tinggi-tinggi. Dia bingung mau nuntusin galian buat kendi baru, atau mau ngehancurin semua kendi itu dan ngakhirin kutukan 7 turunan ini, meskipun nyawanya sendiri jadi taruhannya. Pak Salim ngerasa tangannya gemeteran pas dia nyari-nyari kendi yang ada namanya sendiri di antara ribuan kendi warga kampung itu. Dia pengen tahu, sisa berapa lama lagi nyawanya di dunia atas. Tapi pas dia nemu rak paling bawah yang penuh lumut hitam, dia lihat kendi miliknya udah pecah berkeping-keping. Tanah di dalamnya udah kering, dan jantung yang harusnya ada di situ udah berubah jadi debu yang ditiup angin bawah tanah. Pak Salim jatuh terduduk. Lututnya lemes, seolah-olah sendinya lepas semua. "Ya, kenapa punya gua pecah? Siapa yang ngehancurin?" tanya Pak Salim dengan suara yang hampir nggak keluar.
Ayahnya cuma nunjuk ke arah cangkul yang tadi dipakai Pak Salim. Di mata cangkul itu, ada bekas keramik yang nempel. Warna dan polanya persis sama kayak kendi Pak Salim yang hancur. Lu sendiri yang ngehancurin, Lim. Pas lu gali lubang buat si pemuda mabuk itu, lu nggak sadar kalau lu lagi gali pondasi buat kehancuran lu sendiri. Pak Salim nyeret langkahnya mendekati jasad pemuda mabuk yang tadi dia buang ke terowongan. Begitu dia balik tubuh itu, nafas Pak Salim terhenti. Wajah pemuda itu, garis rahangnya, tahi lalat di bawah matanya. Itu semua adalah potret dirinya sendiri waktu masih umur 20 tahun. Nggak mungkin, bisiknya serak. Pak Salim baru sadar kalau cangkul yang dia hantamkan tadi bukan cuma ngebunuh orang asing, tapi dia baru aja mutus garis takdirnya sendiri. Gua bisa ngerasain dinginnya keringat Pak Salim nembus ke aspal. Dia nengok ke arah anaknya yang makin lama makin transparan di pojok ruangan. Karena Pak Salim muda sudah mati di tangan Pak Salim tua, maka keberadaan anaknya di dunia ini mulai terhapus dari sejarah. "Bapak, kok badanku hilang?" tanya si bungsu dengan suara yang makin halus kayak tiupan angin. Pak Salim panik. Dia nggak mau kehilangan satu-satunya alasan dia bertahan hidup selama ini. Pak Salim buru-buru ngambil kepingan kendinya yang pecah tadi. Dia nyoba nyusun kepingan itu di atas tanah merah, tapi keramiknya nggak mau nempel. Dengan mata yang udah gila, dia ngambil pisau kecil dari tas kumalnya, lalu dia pegang tangan anaknya. "Maafin Bapak, Nak. Ini cuma biar kita tetap bareng," gumamnya sambil netesin darah segar anaknya ke atas kepingan kendi itu sebagai perekat. Tiap kali tetesan darah itu nempel, kepingan kendi itu emang menyatu. Tapi harganya mahal banget. Tiap kepingan yang merekat, kulit anaknya mulai mengeras dan berubah warna jadi abu-abu semen. Anaknya nggak teriak. Dia cuma diem kaku, matanya mulai kosong dan nggak berkedip lagi. Pak Salim terus maksa. Dia nggak peduli, anaknya udah berubah jadi patung batu yang dingin. Yang penting kendi nyawanya utuh lagi. Tapi pas kendi itu hampir sempurna, bagian jantungnya tetap bolong. Karena darah saja ternyata nggak cukup buat nambal dosa. Ayahnya Pak Salim jalan mendekat. Bayangannya nutupin tubuh Pak Salim yang lagi ngerangkul patung anaknya. Darah nggak bisa ngebeli waktu yang udah lu hancurin, Lim. Suara ayahnya kedengeran berat banget, kayak suara nisan yang diseret di atas semen. Ayahnya nunjuk ke kursi kayu tua yang ada di tengah labirin kendi. "Cuma ada satu cara biar anak lu balik jadi manusia. Lu harus duduk di sana. Gantiin posisi gua jadi penjaga kendi selamanya. Lu nggak akan pernah lihat matahari lagi. Dan tugas lu adalah gali lubang buat tiap nyawa yang bakal datang ke sini." Pak Salim natap patung anaknya, lalu natap ayahnya, yang mukanya udah rata sama tanah. Nggak ada pilihan lain. Dia jalan ke kursi itu, dan begitu dia duduk, akar-akar pohon Kamboja langsung melilit kakinya, nyatuin dagingnya sama kayu kursi itu. Nisan di punggungnya mendadak meledak, dan berubah jadi sayap-sayap dari tulang yang nancap ke dinding gua. Dia ngerasa seluruh memori tentang dunia atas mulai hilang. Pelan-pelan dia lupa rasa nasi, lupa bau parfum, lupa suara klakson motor. Yang dia ingat cuma satu. Suara galian kubur yang harus dia lakuin setiap detik. Sampai kiamat jemput dia di kedalaman tanah merah ini. Dunia bawah tanah itu pelan-pelan meredup. Cahaya terakhir yang dilihat Pak Salim
adalah punggung anaknya yang pelan-pelan keangkat ke atas. Kembali ke dunia cahaya. Pak Salim tersenyum di tengah lilitan akar kamboja yang makin mencekik lehernya. Dia rela jadi hancur. Dia rela jadi tanah. Asalkan si bungsu bisa kembali ngerasain angetnya sinar matahari. Tapi Pak Salim lupa satu hal. Tanah nggak pernah ngasih sesuatu secara gratis. Si bungsu beneran balik ke dunia atas. Dia ditemuin warga lagi pingsan di atas makam bapaknya yang baru aja selesai diuruk. Tapi pas dia bangun, bocah periang itu nggak pernah lagi ngeluarin suara. Dia jadi bisu total. Tiap kali dia dikasih kertas dan pulpen, dia nggak pernah gambar gunung atau rumah. Dia cuma nulis deretan angka koordinat yang sama berulang-ulang. Koordinat tepat di mana jantung bapaknya sekarang lagi detak di bawah tanah. Yang paling bikin ngeri, tiap malam Jumat Kliwon, warga sering dengar suara gesekan kuku dari balik tembok kamar si bungsu. Dan kalau lu lihat lebih dekat, di bawah tempat tidur bocah itu, selalu ada tumpukan tanah merah yang masih basah. Seolah-olah ada seseorang dari bawah sana yang tiap malam metuk ubin, nyoba ngasih tahu kalau galiannya udah hampir nyampe ke permukaan. Pak Salim gak bener-bener pergi. Dia cuma lagi nunggu giliran buat narik siapapun yang berani nginjek tanah makam itu dengan sombong. Sobat Nura, coba cek di bawah tempat tidur kalian malam ini. Apa ada butiran tanah merah yang gak sengaja ke bawah? Atau apa kalian dengar suara-suara galian kubur pelan dari balik tembok kamar? Tulis di kolom komentar, kalau seandainya orang tua kalian kejebak di bawah sana, apa kalian bakal berani gali tanah itu pakai tangan kosong? Atau kalian milih buat diem dan pura-pura nggak dengar suaranya? Gua pengen tahu, seberapa mahal harga kesetiaan kalian di depan maut. Gua Haki, pamit dulu. Jaga diri lu, sehat selalu buat kalian para pejuang nafkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.